Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Untoro Wahyu Sejati, mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Damasiswa KKN Padepokan 77, ingin menyampaikan tentang pentingnya desain dan packaging dalam sebuah produk. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari desain kemasan. Desain kemasan merupakan sebuah usaha kreatif dalam memproses suatu benda yang nantinya berfungsi sebagai pembungkus atau wadah dari suatu produk. Proses pembuatan desain mengacu pada rancangan untuk produk itu sendiri, misalnya bahan dasar kemasan, warna, jenis font, sampai elemen grafisnya. Nah, sebuah desain yang baik hendaknya juga punya nilai cerita yang dapat tersampaikan ke konsumen. Secara tidak langsung, kemasan pada akhirnya harus mampu memberikan pengalaman ke konsumen melalui sentuhan, penglihatan, ataupun bau. Dengan kompleksitas sebuah desain packaging produk tersebut, sangat wajar jika pada akhirnya banyak produsen mencurahkan banyak waktu dan tenaga untuk merancang desain. Selanjutnya yaitu tentang manfaat desain dan packaging produk. Untuk yang pertama yaitu dapat memberikan nilai lebih bagi produk. Semakin kreatif desain produk, maka semakin lain daripada yang lain. Saat ini banyak orang yang menjual produk yang sama, tapi hendak membedakannya adalah tentang desainnya. Kini banyak orang yang selalu mencari cara untuk membuat desain produk sekreatif mungkin, karena desain produk inilah yang pertama kali dilihat oleh para pelanggan. Jika sudah begitu, akan banyak pelanggan yang ingin mencoba produk Anda karena mereka tidak pernah melihat desain yang sekreatif itu. Untuk yang kedua yaitu meningkatkan citra perusahaan, yaitu desain memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan, layanan, dan perusahaan itu sendiri. Dengan cara ini, perusahaan dapat membuat perbedaan di pasar dan membangun komunikasi yang lebih sesuai dengan target konsumennya. Untuk yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing. Daya saing desain menjadi keunggulan dan sumber kekhasan di pasar karena adanya kebutuhan untuk menonjol dari produk serupa dari perusahaan lain yang ada di pasaran. Produk dengan desain yang baik dapat tetap kompetitif dan bersaing dengan produk lain, serta membantu strategi komunikasi. Desain membantu untuk mencapai kesuksesan yang diinginkan. Untuk yang keempat yaitu memicu inovasi dan diferensiasi. Inovasi dan diferensiasi berguna secara strategis dalam konsep produk. Saat ini persaingan bersifat global. Di setiap sektor industri, perusahaan harus mempertimbangkan apakah produk yang diluncurkan memiliki karakteristik yang berbeda dari yang lain. Untuk bersaing, perusahaan juga harus menjadi lebih inovatif. Secara umum, fungsi dari desain packaging produk adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu media komunikasi tentang produk ke konsumen. Rincian tentang produk biasanya tampil pada informasi produk, sehingga konsumen lebih mudah membaca sekaligus memahaminya. Citra produk juga dapat terlukis lewat visual yang ada pada kemasan. Untuk yang kedua yaitu penentu identitas produk. Dalam hal ini, desain secara tidak langsung mempengaruhi branding produk. Dalam sekali lihat, konsumen dapat mengetahui identitas produk tanpa harus membaca semua info pada kemasan. Untuk yang ketiga yaitu mewakili estetika produk. Kadang produk yang sebenarnya secara kualitas biasa-biasa saja, tetapi mudah menjadi hits karena pengemasan yang menarik. Desain menjadi kunci penting dalam faktor estetika untuk menjaring lebih banyak konsumen. Untuk yang keempat yaitu branding image jangka panjang, yaitu memenangi persaingan bisnis yang ketat. Desain pada pengemasan produk haruslah kuat. Tujuannya adalah menjaga brand image untuk waktu lebih lama. Tentu saja, produsen perlu melakukan review desain berkala, terutama jika ingin berbranding. Unsur-unsur yang harus diterapkan dalam desain kemasan. Berikut ini beberapa prinsip dalam desain pengemasan produk yang mesti produsen perhatikan. Aturan-aturan ini wajib produsen lakukan jika ingin bersaing sehat dengan kompetitor sejenisnya. Untuk yang pertama yaitu kesederhanaan. Bentuk, desain, dan warna yang jelas jauh lebih menguntungkan produsen daripada desain yang terlalu kompleks.
memprioritaskan kesederhanaan dalam desain, misalnya dari segi warna, elemen, bahkan bentuk huruf. Yang kedua yaitu kejujuran. Prinsip berikut ini juga kerap produsen lupakan, terutama untuk produk makanan. Menjunjung tinggi kejujuran untuk konsumen, maksudnya yaitu gunakan visual gambar produk yang sebenarnya, bukan yang memanfaatkan editing berlebihan sehingga produk tampak lebih bagus. Yaitu ingat, konsumen dapat sangat kecewa ketika visual produk pada kemasan ternyata tidak sesuai atau bahkan jauh dari realita yang mereka terima. Yang ketiga yaitu autentik, yaitu akibat makin ketatnya persaingan dalam produk, tidak sedikit produsen memilih membuat desain kemasan yang mirip dengan kompetitor. Tujuannya bisa jadi untuk mengecoh konsumen saat hendak membeli. Strategi ini memang cukup efektif, apalagi jika kemiripan nyaris sulit dibedakan dengan beberapa detik pertama. Untuk yang keempat yaitu unik dan menarik. Sebelum membuat desain final, produsen mesti menampakkan produk saat dijajarkan dengan produk sejenisnya. Apakah produk tersebut terlihat lebih mencolok? Apakah produk tersebut berpotensi membuat calon pembeli berhenti sejenak atau mengambilnya? Oleh sebab itu, sangat penting untuk membuat kemasan yang unik dan menarik. Nilai dari keunikan ini dapat produsen ambil dari berbagai aspek, misalnya warna atau ilustrasi produk pada kemasan. Untuk yang kelima yaitu food safety. Dalam rancangan desain pengemasan, bahan packaging juga tidak boleh produsen abaikan. Jauh sebelum membuat desain semenarik mungkin, produsen harus memilih bahan pengemasan yang menjamin keamanan konsumen. Artinya, bahan tersebut mesti sudah masuk kategori food grade, maka memberikan jaminan keamanan pangan pada konsumen. Juga wajib masuk checklist para produsen saat mendesain kemasan.